Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amanda dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Perminyakan dengan NPM 223210067. Adapun tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah well testing yang diampu oleh Bapak Insinyur Fikri Hidayat STMN. Topik yang ingin saya sampaikan mengenai tentang pressure drawdown test, di mana dengan soal berikut, yaitu sebuah sumur tertutup atau closed reservoir baru saja dilakukan pemboran dan pengujian drawdown sudah dilakukan. Kita memperoleh data sumur dan data laju alir, di mana nilai laju alirnya adalah 1245 stok tank barrel per day, kemudian volume formasi minyak 1,08 reservoir barrel per stok tank barrel, kemudian viskositas 4,3 centipoise, porositas 3,33%, ketebalan reservoir 52 feet, kemudian kompresibilitas total sebesar 0,00003 psi, kemudian radius wellbore 0,29 feet, dan pressure inisialnya adalah 1002,61 psia. Nah, kemudian adapun soal yang ditanyanya adalah estimasikan kapan periode wellbore storage berakhir, kemudian kapan waktu alir radial dalam reservoir atau infinite acting radial flow dimulai, dan berikan alasannya. Estimasikan nilai permeabilitas dan bagaimanakah kondisi sumur ini, apakah sumur mengalami kerusakan, serta perkirakan nilai skin faktornya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita melakukan pembuatan tabel kolom baru yang tertera di sebelah pressure data test, di mana di situ ada PI dikurang PWF dan T1 dikurang T awal. Kemudian kita kalkulasikan berdasarkan data dari pressure data test tersebut, maka selanjutnya kita akan mencari nilai wellbore storage dan infinite acting radial flow melalui plot hubungan antara perubahan tekanan terhadap waktu. Setelah itu, sebaran waktu yang dimulai dari 0 hingga 100 jam. Kemudian kita lihat nih hasil plotnya antara plot log delta P versus T. Nah, cara menentukan nilai wellbore storage-nya itu dimulai dari titik terakhir menyentuh garis lurus. Dalam hal ini, nilai wellbore storage-nya atau WBS-nya itu pada titik 7,58578. Sedangkan nilai IARF atau infinite acting radial flow dimulai dari titik di atas 7,58578. IARF ini terjadi saat adanya perubahan fase transisi menuju bagian yang melandai atau datar. Nah, terlihat pada grafik ini bermula dari posisi yang di bawah, kemudian naik dalam keadaan konstan berada di posisi mendatar di atas titik dari WBS tadi. Nah, selanjutnya langkah yang kita lakukan yaitu menentukan nilai permeabilitas. Nilai permeabilitas ini didapatkan dengan menentukan slope. Nah, kita harus menentukan nilai PWF1 dan PWF2-nya, di mana angka ini diperoleh dari plot P versus T dengan membuat straight line yang saling bersinggungan pada daerah yang mulai memiliki jarak yang seragam. Nah, buat garis yang berpotongan sebagai titik PWF yang ditarik ke bagian kiri sumbu Y untuk mendapatkan nilai PWF masing-masing dengan rentang waktunya 1 hingga 10 jam. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai PWF-nya, kemudian kita substitusikan nilainya ke dalam rumus slope dan diperoleh hasilnya slope-nya adalah negatif 10. Kemudian setelah kita tahu nilai slope-nya, kita cari nilai permeabilitasnya yang disubstitusikan melalui rumus berikut yang tertera pada gambar. Diperoleh nilai permeabilitasnya adalah 1807,9181 milidasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mencari nilai skin faktor. Sama seperti yang tadi, kita substitusikan melalui rumus yang di atas dengan parameter yang tersedia yang telah dijelaskan pada soal tersebut. Diperoleh nilai skinnya yaitu negatif. Nah, berdasarkan klasifikasi nilai skin yang diperoleh, maka menyatakan kondisi sumur ini telah terjadi perbaikan formasi atau stimulasi sumur untuk meningkatkan aliran fluida. Yang biasanya stimulasi sumur ini terjadi setelah dilakukannya acidizing atau hydraulic fracturing. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.